Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 15, Tiga Malaikat Penolong. Arga mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang melampaui batas. Seolah-olah dia dirasuki oleh amarah yang tak terbendung. Umpatan-umpatan dari pengguna jalan lain sudah tidak mempengaruhi lagi perasaannya. Hanya satu tujuan menguasai pikirannya, menemui anak dan istrinya. Langit masih gelap, dan Arga merasa tidak mungkin Anjani akan pergi begitu pagi. Dia terus berpikir bahwa istrinya pasti masih berada di apartemen. Nafasnya terengah-engah ketika akhirnya ia tiba di depan pintu masuk gedung apartemennya. Anjani, Anjani, Anjani Melati, seru Arga dengan suara bergetar, berharap untuk mendengar jawaban dari istrinya. Namun, hanya keheningan yang menyambutnya. Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Anjani dan anaknya masih tertidur di dalam. Dengan langkah berat, Arga mendekati pintu apartemennya. Ketika ia membuka pintu, hatinya seakan dihancurkan oleh apa yang ditemukannya. Kamar yang biasanya ditempati oleh Anjani dan anaknya kosong. Hanya tumpukan barang tak terpakai yang ada di sana. Arga merosot lemas dan duduk di atas kasur lantai yang lusuh namun rapi terlipat, merasakan kesedihan yang mendalam. Hawa pengap dan panas yang selalu mereka alami sehari-hari begitu nyata dalam pikirannya. Anjani dan anaknya tidur dengan segala keterbatasan, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Arga melihat sebuah bingkai foto kecil yang tertinggal di atas meja, menggambarkan kebahagiaan keluarganya. Dalam foto tersebut, Chandra, kakak Arga, memeluk dengan penuh kasih pada Anjani dan anaknya. Senyum kebahagiaan menghiasi wajah mereka. Arga merasa sedih dan menyesal. Apa yang bisa dia berikan kepada Anjani dan anaknya selama ini? Hanya penderitaan dan air mata. Ia masih teringat dengan jelas bagaimana ia telah memperlakukan istri dan anaknya. Kejadian ketika ia membenturkan tubuh Anjani ke tumpukan kaca, melukai dirinya. Arga memeluk erat bingkai foto itu, merenungkan penuh penyesalan. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Maafkan Arga, Kak, maafkan aku karena tidak bisa menjaga mereka, gumam Arga dengan suara penuh penyesalan. Chandra dan Anjani bersedia berkorban demi kebahagiaannya, tapi Arga merasa dirinya tidak mampu. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Arga menyadari betapa berharganya setiap kue yang selalu dibuat oleh Anjani. Kue-kue itu ternyata dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan dia sendiri sering kali makan di restoran mewah. Dia baru menyadari bahwa dia telah menelantarkan keluarganya dan tidak pernah memberikan kontribusi apapun untuk biaya hidup mereka. Dia merasa malu dan menyesal karena telah membuat Anjani dan anaknya hidup dalam kesulitan, sementara dia sendiri menikmati hidup mewah. Arga merasa rendah diri, merasa bahwa dia tidak pantas disebut seorang suami. Dengan langkah tergesa-gesa, Arga keluar dari apartemennya. Dia merasa cemas dan takut bahwa Anjani dan anaknya mungkin sudah pergi terlalu jauh. Dia bergegas menuju ruang pengawasan CCTV, berharap dapat melihat jejak mereka. Tapi pandangannya terpaku ketika dia melihat Anjani bertemu dengan seorang pria muda yang ia kenal sebagai Raihan, alat pemuas hasrat ratu. Arga merasakan amarah mendalam. Dia merasa marah pada Raihan, yang berani mendekati istrinya. Arga merasa dendam dan kekecewaan memenuhi hatinya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponselnya dan mulai menghubungi seseorang. Mungkin orang yang bisa membantu mengatasi situasi ini. Charlie, cari tahu sekarang di mana anak dan istriku berada. Terakhir mereka bersama Raihan, laki-laki itu yang dipelihara oleh ratu. Pekik Arga dengan nada putus asa. Kamu sedang mabuk, Arga. Kenapa kamu benar-benar bertanya kepada saya tentang keberadaan anak dan istri kamu? Jawab Charlie dengan rasa kesal, langsung menangkap situasi yang tak mengenakan. Tapi mereka pergi, gumam Arga dengan lirih, suara penuh keputusasaan. Istri kamu memang tidak punya kerjaan lain ya? Pergi begitu pagi, Charlie menyahut dengan nada sinis. Aku yang mengusir mereka. Aku yang meminta Anjani untuk meninggalkan apartemenku.
Apakah kamu senang sekarang? Arga merasa marah dan frustrasi. Kamu memang sudah tidak berpikir jernih. Kalau Anjani memutuskan pergi, itu mungkin lebih baik. Dia bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada kamu. Dan janda kadang lebih menggoda, kan? Ucap Charlie dengan serius. Dia berharap bahwa peristiwa ini bisa membuat Arga berubah. Mulut kau bejat, seru Arga dengan kemarahan. Kenapa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Bukan, balas Charlie dengan tenang. Arga akhirnya menutup teleponnya dengan tegas dan meremas rambutnya dengan keras. Dia tahu dia harus menemukan Anjani dan Dharma, tidak peduli bagaimanapun caranya. Namun, saat dia hendak mencari informasi lagi, ponselnya mendadak berdering. Halo, Mah, ucap Arga. Di mana Dharma? Papa ingin melihat cucunya. Mama sudah mencoba menelpon Anjani tapi ponselnya tidak aktif. Terdengar suara sang ibu dari Tiongkok. Itu. Mah, Anjani sedang mandi. Jawab Arga dengan tergesa-gesa. Oh, begitu. Makanya ponselnya tidak aktif sejak pagi. Ternyata kalian sedang sibuk membuat cucu untuk Mama. Ya, sindir Dara dengan nada menggoda. Arga menggaruk tengkuknya, merasa canggung. Jika mereka tahu apa yang dia lakukan pada Anjani dan Dharma, pasti dia akan dihukum oleh keluarga Baskoro. Dharma adalah cucu laki-laki pertama keluarga Baskoro. Pasti orang tua Arga akan memanjakannya. Dharma masih terlalu kecil. Mah, kemarin Mama berbicara dengan Anjani. Dia bilang kamu sangat menyayangi mereka. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah menjaga mereka. Kami pernah mengabaikan mereka. Tolong, bahagiakan mereka dan jangan ulangi kesalahan kami dulu. Suara Dara mendadak serak, dan Arga tahu ibunya sedang menahan tangisnya. Mbak, ucap Randika. Anjani yang sedang membersihkan lantai menoleh dan tersenyum melihat adiknya telah tiba. Ayo, Dik, bantu Mbak sebentar supaya cepat selesai. Randika mendekati Anjani dan mengambil sapu dari tangannya. Ada apa yang telah dia lakukan pada Mbak? Mengapa Mbak bisa berada di tempat ini? Emosi Randika tampak membara. Ketika Anjani melihat nafas Randika yang mulai naik turun, Anjani segera menepuk bahunya dengan lembut. Hubungan Mbak baik-baik saja. Hanya saja Mbak ingin memulai usaha sendiri. Semua ini atas izin Mas Arga dan bantuan teman-teman. Kamu tidak perlu berpikir yang aneh-aneh. Jelas Anjani, mencoba menenangkan adiknya. Jangan berbohong pada Randika. Dari awal aku sudah bisa melihat bahwa dia tidak menyukai kita. Sungguh berbeda dengan Kak Chandra yang ramah dan penuh humor. Randika melontarkan pendapatnya. Memang pandangan Randika terhadap karakter seseorang sangat tajam. Chandra selalu bersikap hangat dan menghibur terhadap siapa saja, meskipun dia adalah CEO perusahaan besar. Anjani hanya tertawa mendengar ucapan adiknya. Randika memang cerdas dalam membaca orang. Meskipun Chandra selalu tampil sederhana, dia memiliki daya tarik yang membuat wanita tertarik. Meskipun selalu bekerja kerasnya, tubuhnya terbentuk dengan baik. Sebelum pekerjaannya selesai, Randika mengikutinya ke lantai atas. Apa masalahnya? Mbak, Randika bukan anak kecil yang bisa Mbak bohongi. Mata Randika tidak buta. Aku melihat bekas luka di seluruh tubuhmu. Dia telah menyakitimu. Benarkah? Randika bertanya dengan suara bergetar. Tangan terkepal erat. Jangan terlalu jauh berpikir, Randika. Jangan-jangan kamu terlalu banyak menonton sinetron. Sepertinya, Mbak hanya terpeleset saat membersihkan pecahan pot. Mbak yang ceroboh. Menyenggol pot hingga menghancurkan semuanya. Jawab Anjani dengan tenang. Randika mengambil Dharma dari box bayi yang tersedia di tempat itu. Mungkin tempat sewa ini pernah digunakan oleh keluarga yang memiliki bayi. Bayi itu tampak senang dan tersenyum. Mungkin Dharma merasa nyaman bersama pamannya. Salah seorang wanita yang membantu Anjani di bawah tiba-tiba naik. Bu Anjani, Pak Raihan berada di bawah membawa makan siang. Beliau minta ibu untuk makan dulu, kata wanita itu. Ya, Mbak Ayu, saya akan turun sebentar lagi, jawab Anjani. Raihan, siapa dia? Mbak, kenapa bukan Mas Arga yang memberikan makanan untuk kalian? Tanya Randika dengan rasa heran. Ah, Randika, kamu tahu kan bahwa Mas Arga adalah seorang CEO perusahaan. Dia tidak punya waktu untuk hal-hal kecil seperti ini, jelas Anjani.
Hal-hal kecil. Mbak bilang memberi makan kepada anak dan istri itu hal kecil. Kalau Randika yang menjadi suami, Randika tidak akan membiarkan istri dan anak Randika diberi makan oleh pria lain. Randika menyatakan dengan keras. Ayo, turunlah. Semakin lama semakin lapar. Nanti kamu membuat pelayan mendengar pembicaraan kita di atas, kata Anjani mencoba mengalihkan perhatian. Raihan agak terkejut ketika melihat seorang pria tampan turun dari lantai atas bersama Anjani. Ini adalah adikku. Namanya Randika. Tadi dia datang kemari karena merindukan Dharma, kata Anjani, menghentikan tatapan terkejut Raihan. Randika Wibisana. Biasa dipanggil Randika, kata Randika sambil mengulurkan tangannya pada Raihan. Raihan Smith, panggil saja Raihan, sahut Raihan sambil menjabat tangan Randika. Randika dan Raihan dengan cepat terlihat akrab. Mereka tampak berbicara serius sementara Anjani sibuk menyiapkan makan siang yang tadi dibawakan oleh Raihan. Dharma yang ada di pangkuan Randika tampak ceria dan bahagia. Bahkan, terkadang terdengar jeritan dan tawa kecil dari Dharma. Rai, Dik, ayo. Mari kita makan dulu. Dharma bisa bersama Mbak dulu. Kalian makan dulu, ajak Anjani, merasa seolah memiliki dua adik laki-laki saat ini. Dia tidak pernah menduga bahwa Randika dan Raihan bisa begitu cepat akrab, mengingat mereka baru saja bertemu. Kita tunggu Ricky sebentar. Katanya ingin makan siang bersama kita. Dia sejak kemarin sudah marah-marah karena tidak tahu kalau kamu pergi dari apartemen, kata Raihan dengan santai. Raihan, Anjani melirik Raihan dengan ekspresi khawatir. Anjani melihat bahwa Randika terlihat seperti biasa, tetapi itu justru membuatnya semakin cemas. Dia tahu adiknya tidak akan merasa biasa-biasa saja jika melihat kakaknya dalam masalah. Aku meretas kamera pengawas di apartemenmu, ucap Raihan. Kamera pengawas? Tanya Anjani. Apartemen tempat kamu tinggal kemarin cukup mewah. Ada kamera pengawas di hampir setiap ruangan. Kecuali kamar tidur dan kamar mandi. Tentu saja. Jelas Raihan. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Raihan Smith. Kami akan mengurus semuanya. Kamu aman di sini. Dia tidak akan tahu bahwa kamu berada di sini, jawab Raihan dengan percaya diri. Raihan, tolong, dia masih suamiku, ujar Anjani. Suamimu? Raihan tertawa dengan sinis. Suami seperti apa yang mengusir istrinya? Terlebih lagi ada Dharma. Tidak punya belas kasihan sama sekali, timpal Randika dengan marah. Randika tidak terima. Randika akan memberikan pelajaran yang pantas. Mata Randika memancarkan kemarahan saat ia menatap Raihan. Dan sepertinya Raihan mengerti arti tatapan itu. Raihan hanya mengangguk sambil tersenyum sinis. Awas ya, kalian berdua. Jangan membuat masalah lebih besar, kata Anjani dengan nada serius.